Persebaya Surabaya yang kemarin ditahan imbang oleh PSIS Semarang akan berjumpa dengan Persipura Jayapura. Nah, kemarin Persipura Jayapura pertandingannya harus ditunda ya ketika melawan Madura United karena banyak pemain yang terkena COVID-19. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tepatnya tanggal 6 Februari 2022 jam 6.15 sore waktu Indonesia Barat. Buat kalian fansnya Persebaya dan juga Persipura Jayapura, dicatat waktunya, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, saat ini Persebaya Surabaya berhasil menang 3 kali, draw 1 kali, dan kalah 1 kali. Di pertandingan terakhir mereka imbang ya melawan PSIS Semarang. Nah, sedangkan Persipura Jayapura dari 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 2 kali, draw 2 kali, dan kalah 1 kali. Di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari Arema FC. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara di Liga 1, saat ini Persebaya Surabaya menduduki peringkat ketiga ya. Dari 22 kali pertandingan, mereka berhasil menang 13 kali, draw 4 kali, dan kalah sebanyak 5 kali dengan poin di angka 43. Nah, sedangkan Persipura Jayapura saat ini berada di peringkat 15 ya, tapi mereka masih unggul 1 pertandingan. Dari 21 kali pertandingan, mereka berhasil menang 4 kali, draw 6 kali, dan kalah sebanyak 11 kali dengan poin di angka 18. Ya, sudah mendekati zona degradasi ya. Kalau kita melihat produktivitas saat ini, memang Persebaya Surabaya sampai saat ini produktivitasnya masih bagus sekali, yaitu mereka berhasil mencetak 7 gol di 5 pertandingan terakhir, sedangkan Persebaya Surabaya hanya mampu mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, saat ini Persebaya Surabaya berhasil menang 3 kali dari Persipura Jayapura. Nah, sedangkan mereka draw 1 kali dan Persipura Jayapura berhasil menang 2 kali dari Persebaya Surabaya. Di pertandingan terakhir Persebaya Surabaya unggul ya dari Persipura Jayapura dengan skor 3-1. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam hal gol per pertandingan, produktivitas Surabaya luar biasa sekali ya, di angka 1,77 gol per pertandingan. Sedangkan Persipura Jayapura saat ini angkanya masih di bawah 1, yaitu di angka 0,81 gol per pertandingan. Sedangkan dalam hal kebobolan, Persebaya Surabaya angkanya di angka 1 gol per pertandingan, sedangkan Persipura Jayapura angkanya di angka 1,38 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 3-1, secara penguasaan bola Persebaya Surabaya unggul sebanyak 54%. Kesempatan mencetak golnya juga Persebaya lebih unggul, yaitu sebanyak 7 kali dan 4 kali mengarah ke gawang, dan 3-nya menjadi sebuah gol ya. Dalam hal serangan ternyata memang Persipura Jayapura yang lebih unggul, yaitu sebanyak 14 kali serangan. Dalam hal serangan berbahaya ternyata Persebaya Surabaya yang berhasil unggul, yaitu sebanyak 4 kali serangan berbahaya. Sedikit sekali kayak serangannya, sepertinya banyak bermain di tengah ini pertandingan. Kalau kita melihat kondisi tadi, memang secara satu musim statistiknya Persebaya jauh dibandingkan dengan statistiknya Persipura Jayapura. Terutama Persipura Jayapura dalam hal produktivitas masih sangat menjadi isu ya. Tapi kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya memang kemarin ketika mereka melawan PSIS Semarang sedikit kurang produktivitasnya, karena memang kemarin sebenarnya Persebaya Surabaya hanya mempunyai 15 pemain yang bisa bermain, karena ada sebagian terkena COVID dan juga ada sebagian cedera. Dan pertandingan ini tuh sebenarnya berlangsung cukup menarik. Kalau menurut kami serangan-serangan Persebaya cukup bervariasi, tapi memang dalam hal finishing yang menjadi isu untuk Persebaya Surabaya. Nah, Persipura Jayapura kemarin memang di pertandingan sebelumnya dia tidak jadi bermain karena harusnya bertanding melawan Madura United, tapi pertandingan ini harus ditunda. Tapi sebenarnya di satu sisi Persipura Jayapura jadi mempunyai waktu lebih untuk beristirahat, untuk memulihkan kondisi pemain-pemainnya. Ini menjadi suatu keuntungan lebih bagi Persipura Jayapura. Dan di 5 pertandingan terakhir sebenarnya Persipura Jayapura performanya juga lebih baik kalau menurut kami dibandingkan dengan mereka di awal-awal musim. Perubahan yang terjadi di paruh musim kedua membawa hal yang positif buat Persipura Jayapura. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persebaya melawan Persipura Jayapura, kalau menurut kami pertandingan ini kemungkinan besar akan berakhir dengan imbang. Apalagi mudah-mudahan di pertandingan ini Persebaya Surabaya mungkin sudah diperkuat oleh beberapa pemainnya lagi, dan Persipura Jayapura dengan adanya
waktu istirahat sepertinya akan mampu untuk lebih fokus dalam hal pertahanan, walaupun memang itu menjadi isu ya sebelumnya di pertahanannya Persipura Jayapura. Nah, di lain hal ketika Persipura Jayapura mampu memanfaatkan kelengahan dari para pemain bertahannya Persebaya Surabaya, bisa jadi Persipura Jayapura yang memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut kami sepertinya pertandingan ini akan berakhir dengan imbang. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.